dan saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan hari ini tadi ya kita juga sudah dapat blessing langsung dari India, di mana tadi Bante Momo ya kasih salam ya buat kita semua, biar katanya umat yang ada di Indonesia turut berbahagia ya. Mungkin selama ini sering dengar tapi nggak tahu yang mana orangnya ya. Jadi tadi saya bilang ya udah Bante bikin video, kemudian nanti kasih nonton ke umat-umat. Ya jadi tadi beliau bikin video dan kasih nonton, kirim ke kita semua. Jadi beliau selalu sangat membantu kita, dan terutama di saat ini di wihara kita di Bodh Gaya. Nah, jadi beliau yang sering mondar-mandir ya, karena kami nggak bisa ke Bodh Gaya. Nah, jadi beliau yang ada di sana yang sering bantu ya. Kadang-kadang beliau bilang beliau bawa beras, kadang-kadang beliau bawa barang, kadang-kadang bawa tukang dan seterusnya ya. Jadi beliau datang ke wihara Indonesia di Bodh Gaya itu bantu-bantu di sana. Dan sekarang juga dia suka kumpulkan banyak samanera ya. Jadi beliau suka membantu ya, memang orangnya suka membantu, dan dia suka membawa orang-orang dari kampung ya, dari Anurachal, dari daerah-daerah yang susah tetapi Buddhis. Nah, kemudian beliau sekolahkan di Bodh Gaya ya. Jadi dia sekolahkan di Bodh Gaya dan titip ke wihara-wihara untuk jadi samanera. Nah, sekarang wihara kita di Bodh Gaya juga ada satu samanera. Nah, itu berkat beliau. Beliau bilang kalau mau hitung murid beliau samanera ada 40 sudah ya. Jadi beliau sangat aktif ya dalam hal pembabaran dhamma. Cuman Bante bilang, ayo bikin Zoom. Dia bilang dia nggak bisa bikin Zoom. Jadi dia malu ya karena bahasa Inggris terbatas. Jadi dia bilang, saya nggak bisa lah kalau mau disuruh ceramah buat umat-umat di Indonesia, malu katanya ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya semoga nanti satu saat Bapak Ibu yang belum bisa ke India, nah satu saat bisa pergi ke sana, ketemu dengan beliau langsung di sana ya. Jadi bisa ketemu di sana kembali. Dan Bante kemarin ada kasih PR ya ke Bapak Ibu. PR Anda mengamati matahari ya kan, dari pagi sampai sore. Sekarang siapa yang sudah bikin PR? Ya, kemarin Bante ada kasih PR, jadi bilang mengamati ya, mengamati matahari terbit dan matahari tenggelam. Ya, sekarang siapa yang sudah tahu jawabannya? Di mana matahari kita ya? Di mana matahari kita? Di mana matahari kita? Kita pasti, matahari pasti terbit atau kita pasti lahir, dan matahari pasti tenggelam. Kita juga akan memiliki akhir dari kehidupan kita atau kematian. Nah, sekarang siapa yang sudah dapat jawabannya? Matahari saya ada di mana? Ya. Apakah di jam 9 pagi, jam 7 pagi, atau mungkin ada di jam 12, ada di jam jam mungkin jam 2, mungkin jam 5, atau sudah setengah 6 sudah ya. Jadi sekarang apakah kita sudah punya perenungan di mana matahari kita? Dan yang kedua, kalau seandainya matahari kita harus terbenam, apa yang kita akan bawa? Nah, jadi ini PR yang Bante kasih tadi malam ya, kemarin malam. Nah, kira-kira ada yang sudah bisa jawab? Ya, kalau dikasih PR nggak jawab, tapi nanti dikasih hadiah deh. Siapa yang bisa jawab silakan dikasih hadiah satu ya. Siapa yang bisa jawab, matahari saya di sini Bante, dan kalau saya punya matahari sudah tenggelam, yang saya bawa apa? Ya. Nah, jadi kita nggak tahu kapan kita akan pergi. Tetapi Bapak Ibu, semua karya ya, semua karya, semua kebajikan yang kita sudah lakukan di dunia ini, walaupun mungkin akan hilang juga, tetapi kesan-kesan positif itu, hal-hal bajik itu yang Anda akan bawa. Ya, yang Anda akan bawa
ke kehidupan-kehidupan kita selanjutnya. Ya, banyak orang-orang besar mereka melakukan hal yang seperti ini. Mereka kalau dibilang mereka jauh dari cukup ya. Seperti kalau kita lihat bagaimana Yang Mulia Dalai Lama, ya, beliau keluar dari Tibet. Kalau beliau nak mau keluar dari Tibet, itu beliau menikmati istananya, ya, istana Potala begitu besar. Tetapi beliau harus susah-susah keluar dari Tibet. Tujuannya satu, untuk apa? Untuk melindungi ajaran Buddha. Nah, sekarang setelah beliau keluar dari Tibet, semua biku di training bahasa Inggris. Dan sekarang hampir di semua negara Eropa itu ada wihara dari Vajrayana, ya. Bukan cuma di Eropa, Amerika Latin, yang di Brasil segala macam itu juga ada. Nah, jadi bayangkan bagaimana Anda harus punya suatu pengorbanan untuk mencapai sesuatu, ya. Untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi ini ada yang sudah kasih jawaban ya. Pak Lee sudah kasih jawaban. Tiada matahari ya, tiada yang kekal. Ya, itu betul ya. Oke, nah jadi inilah matahari kita yang kita akan lihat dalam diri kita sendiri. Kita nggak tahu kapan matahari kita tenggelam, sehingga saat ini yang kita pelajari, kita harus tahu, kita harus mempersiapkan bahwa satu saat kita akan tenggelam. Matahari kita akan tenggelam. Oleh karena itulah segala macam pembelajaran Dhamma, praktek Dhamma, karya-karya nyata di dalam hidup Bapak Ibu, inilah yang akan dikenal oleh orang yang lain, ya. Ini ada beberapa jawaban dari Ichi Fung Li, ya. Ya, matahari itu seperti belajar Dhamma dan akan tenggelam ibarat kematian. Yang kita bawa adalah kebajikan diri sendiri, ya. Kalau Cik Meilan bilang tadi mendung ya, ya di Jakarta hari ini mendung, tidak kelihatan mataharinya di mana ya. Oke, nah jadi ini yang kita bisa refleksikan di dalam hidup kita. Dan pada hari ini Bante mengajak Bapak Ibu, kemarin kita bilang kita harus memperkuat sati, ya kan, memperkuat sati. Bagaimana kita menjaga agar racun di dalam tubuh kita tidak berkembang. Mungkin Bapak Ibu selama Anda baca parita tadi, Bante mau tanya kepada Bapak Ibu, selama Anda baca parita tadi, coba refleksikan lagi ya. Selama kita baca parita tadi, apakah masih ada 5 racun yang muncul? Ya, selama kita baca parita tadi, apakah 5 racun kita masih muncul? Kemarahan kita, kebencian kita, keserakahan kita, iri hati kita, sombong kita, masih muncul nggak kira-kira? Masih nggak ya? Bante tunggu jawaban. Kalau ada yang masih boleh, nggak apa-apa. Ya. Apakah selama kita baca doa, walaupun kita bilang kita konsentrasi, tetapi masih muncul nggak ya hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita? Dan Bante rasa dari beberapa dari kita masih ya, masih muncul hal-hal negatif, hal-hal kompetisi dan seterusnya di dalam kita membaca doa. Ya, jadi ini membuktikan bahwa walaupun kita melakukan hal yang positif, selama racunnya belum muncul ya, selama racunnya belum habis, maka hal-hal yang ini masih akan keluar dengan kita. Ya, hal-hal ini akan keluar dari tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itulah, agar hal-hal racun ini tidak keluar dari tubuh kita, kita harus mulai pasang CCTV ya. Pasang CCTV itu apa? Yaitu melatih kesadaran kita. Nah, waktu kita tinggal 5 menit ke depan, Bante mengajak Bapak Ibu untuk bermeditasi singkat ya. Ini adalah Buddha Metta, altar yang di Bodh Gaya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ngantuk bisa melihat gambar Buddha ini sambil bertekad di dalam hati
but, do, ya. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Meditasi gampang Bapak Ibu ya, bagaikan satpam ya. Kita akan menjaga pintu depan, misalnya kita satpam di mall, kita hanya menjaga pintu di depan mall. Tetapi kita tidak menghiraukan orang yang masuk dan orang yang keluar. Sama halnya dengan bermeditasi, kita hanya berdiri mengetahui, tidak usah mengikuti pikiran yang baik maupun pikiran yang buruk. Oleh karena itulah saat ini 5 menit ke depan kita lakukan meditasi dengan objek melihat nafas masuk, nafas keluar, dan ketika nafas masuk, Bapak Ibu boleh mengucapkan dalam batin Anda kata but dan keluar kata do. Ya, bagi yang ngantuk boleh melihat gambar di depan. Meditasi kita mulai.
Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.